Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Casual Update. Ini udah jadwalnya teman-teman ya. Jadi em, kita udah kemarin udah bahas juga ya di live streaming. Kita ada diskusi soal possibility untuk Bitcoin rebound, apalagi kalau dia udah menjelang bulan Maret. Saya udah bahas seasonality, year by year, terus juga biasanya ada narrative sell on May and go away, tapi a moment before itu biasanya ada lihat potential Bitcoin mengalami relief bounce. Per hari ini, per detik ini saya bikin video, Bitcoin dan 69.300 ya. Naik lagi dari kemarin terendahnya 62.500. Exactly di level support yang kita bahas di previous video update. Dan alasannya sebenarnya kenapa kalau kita ngelihat Bitcoin bisa rebound seagresif ini, stock market juga rebound. Ya, stock market ada rebound. Terus juga selain stock market, kita lihat sebenarnya dari sentimen ya, gara-gara State of Union-nya yang disampaikan oleh Donald Trump per jam 9 pagi kemarin banget. Mungkin teman-teman nonton video ini udah jadi besok gitu ya, which means yang saya maksudkan adalah per hari Rabu kita ada statement dari Donald Trump jam 9 pagi, dan dia banyak ngomongin hal-hal yang sebetulnya pro terhadap market ya. Pro terhadap marketnya tuh apa aja teman-teman? Ada ngomong soal rencana tax cut lanjutan ya, tax cut tambahan. Kalau misalkan anggota kongresnya pada setuju, nanti Trump katakannya mau tambahin tax cut, dan itu otomatis akan ya bisa ngeguyur market juga gitu kan. Jadi ada money flow balik masuk ke market. Which is good news gitu loh waktu dia keluarin statement tersebut. Selain itu dia ada bilang apa namanya, market will go up ya. Itu ya statement terakhir dia bilang, kayaknya intinya dia pengen dukung ekonomi, pengen pastiin ekonomi berjalan dalam keadaan baik. Ya dari segi statement sebenarnya ada beberapa poin-poin penting, tapi yang paling berdampak terhadap market saya rasa beberapa statement itu. Dan yang berikutnya juga cukup krusial ya, kalau kita lihat dari Bitcoinnya sendiri, technical analysisnya sebetulnya kemarin kita udah bahas bahwa biasanya ada karakteristik di mana market itu before dia benar-benar creating low point atau bottoming itu selalu diiringi dengan manipulasi ya. Saya ingat banget ada beberapa komen ya, sebenarnya bukan beberapa komen sih, cuma satu komennya, tapi dia agak ngotot gitu. Dia bilang kayak, ini lihat symmetrical triangle pattern ya, udah breakdown, udah pasti turun gitu. Ini continuation pattern. Masa seorang technical analyst nggak ngerti hal-hal begituan gitu kan? Itu saya kayak, iya sih betul gitu kan. Itu memang nggak salah gitu. But we also need market context ya kan. Maksudnya begini guys, dengan ngelihat harga Bitcoin drop sangat signifikan dari level 84.000 dolar sampai akhirnya terendahnya di 60.000 dolar. Lalu dia konsolidasi selama beberapa waktu ya, bisa dibilang udah bukan seminggu lagi, tapi udah 2-3 minggu ini total kita udah konsolidasi di zona yang sama. Di bawah 72.000, di atas 60.000 dolar. Itu artinya selling pressure-nya udah slowing down. One of the biggest reason kenapa itu bisa slowing down, simple, karena they want to a better price ya, they want to sell ya in a better price gitu kan. Kalau misalnya bisa agak nego lebih tinggi, kenapa enggak gitu ya. Kalau saya nggak harus panik jual karena kondisi ekonomi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak resesi ekonomi, nggak seserem itu, apa yang membuat saya harus panik jual sekarang? Kan begitu sebenarnya kan. Dan kita lihat dari segi data gitu. Ya, Trump juga ngomong soal inflation report atau CPI yang angkanya turun ke 2,4 dan 2,3%. Ini udah rendah banget. Dekat dengan targetnya The Fed. Walaupun dari PCE-nya di 3%. Ya, preferred measure daripada Federal Reserve adalah PCE dan angkanya 3%, which is not really good kalau kita ngomongin yang itu. Tapi kalau kita ngomongin dari CPI, angkanya udah bagus, dekat dengan 2%. Dan waktu kita ngomongin inflasi tertinggi sejak 40 tahun terakhir setelah COVID, itu adalah CPI yang diukur, yaitu 9,1%. Tepatnya inflation report atau inflation report ya, consumer price index alias inflation rate, bukan yang core ya. Jadi yang dia ukur semuanya teman-teman, termasuk food and energy, itu semua jadi satu. Dan angka tertinggi 9,1% itu di
2021 akhir atau awal tahun 2022, saya lupa tuh exactnya, tapi itu yang akhirnya nge-trigger the Federal Reserve untuk rate hike, ya, mulai ngebatasin inflasinya dengan cara naikin suku bunga, kira-kira begitu. Nah, terus dari statement itu saya pikir ya itu menjadi ya sebenarnya bukan menjadi sebuah alasan kuat gitu, tapi saya memang ngelihatnya sesimpel market itu udah exhausted gitu kan, kayak ibaratnya oke lah, let's say ada another extra sell off gitu, but what's the reason gitu kan, kenapa Anda harus jual Bitcoinnya di bawah gitu ketika nggak ada alasan untuk panik sebetulnya gitu kan. Kalau kita ngomongin oh ya Fit, tapi kan ini bear market gitu kan, cycle bear market. Iya, bagi orang-orang OG mungkin yang hold Bitcoin sejak lama, mereka akan berpikir seperti itu. Tapi bagi klien-klien ETF, bagi klien-klien whales yang institutional, mereka yang istilahnya melihat dari segi makroekonomi dan ngerasa bahwa tidak ada urgency di situ, sebenarnya nggak harus juga kan. Istilahnya mereka panic selling gitu. Ya, itu tapi kita ngomongin market context. Kalau technicalnya sih masih, ya kan, kita juga bisa mengatakan bahwa overall trend still bearish. Itu yang kita perlu take note pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, tidak kalah pentingnya, ya, I guess cukup krusial juga ya. So, kayak anak saya bangun ya. Saya di bawah. Oke ya. Ya, at least the next one yang menurut saya cukup krusial juga, sampai di mana tadi ya? Oh, technical ya, teman-teman. Kita udah ngomongin tuh kemarin ya, 64.5K ya of Bitcoin price. Itu adalah level resistance yang banyak sekali kita bilang transaksinya terjadi gitu kan. Ada point of control, ada VWAP, terus juga ada miner supply. Kita udah sampaikan kemarin teman-teman. Itu kalau level di break, harusnya ideally kita testing ke 68. Ternyata 64500 di break, closing di atasnya 68 langsung meletus, dan sekarang 69 gitu. Jadi kayak okay, it's very aggressive. It's very impulsive. I think agendanya udah selesai. Bad news yang dikeluarkan kemarin yang banyak orang khawatirkan karena insider trading lah bla 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 gitu kan. I think that's the bad news. Now they have enough liquidity. Long sudah kena squeeze. Market sekarang udah tinggal fokusnya adalah short squeeze gitu kan. Jadi bantai yang atas gitu. Tapi apakah dengan dia naik kayak gini akan langsung meletus gitu? Saya sih ngelihatnya nggak terlalu ya. Dalam artian memang kita udah break ya. Ada, kalau teman-teman lihat tuh nanti ada breakout dari trend line. Itu memang sebenarnya probably kita udah bagus banget gitu. Ya by the way nanti chartnya saya kirim ke Telegram. So make sure kalian subscribe Telegramnya juga, it's free by the way ya, tinggal cek kolom deskripsi dari video ini ya. Nah lanjut lagi. Jadi 69.000 ya, itu udah dekat banget dengan key resistance kita sebenarnya di 72.000. Cuman saya mikir akan lebih ideal kalau dia nggak langsung testing ke 72. Alasannya adalah satu, kita biar create momentum yang oke gitu ya. Sekarang harga naik meletus gini, orang pasti FOMO, nggak mungkin enggak. Minimal akan ada panic buying gitu. Minimal ada panic buying, minimal yang sell short itu kena squeeze, dan akhirnya stop out. Habis itu, either mereka flip atau mereka ubah bias jadi bullish dan bla 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 gitu kan. Itu yang dibutuhkan untuk saat ini. And then, kita butuh follow up-nya. Dengan kondisi 69 atau 70k level psychology gitu kan, dia kena reject, and then dia pull back dulu, dia retest dulu ke beberapa level yang sekiranya ideal untuk menjadi potential supportnya, supaya ada higher low-nya. Nah, itu akan ideal. Jadi nextnya tembus 72-nya tuh nggak repot teman-teman ya, langsung bisa meletus gitu. Kalau sekarang banget dia langsung naik nih ke 72 gitu, 73, tiba-tiba dia kempes, itu jatuhnya fake out. Kalau fake out kayak gini bakal susah gitu kan. Malah kita akan lihat tendensinya itu lebih berat ke langsung lower low. Jadi mungkin Maret skenario untuk kita ngelihat dia possible naiknya itu jadi sangat kecil sekali probabilitasnya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dia naik seperti yang tadi saya jelasin, maybe hari ini, let's say daily close jam 7 pagi nanti, itu ngebentuk bullish engulfing, strong candle, and then breakout dari trend line di time frame hourly-nya, and then besok kita ngelihat it's just a normal pullback, slow pullback, corrective pullback.
itu udah good banget ya. By the time itu terjadi harusnya pretty much soon Bitcoin bisa breakout dari 72.000. Dan saya nggak tahu nih ya, kalau closing bulan ini sih kayaknya nggak mungkin closing hijau ya. Udah jauh banget teman-teman untuk kita bisa closing hijau gitu. Cuma at least kabar baiknya, ya after this month, kalau misalnya kita closing bisa dengan jarum yang begitu panjang di bawah, itu artinya ada peluang atau ada kesempatan lebih besar untuk di bulan Maret kita bisa ngelihat dia ya jalanin proses relief correctionnya gitu ya. Jadi relief bounce atau relief rally yang merupakan bagian dari koreksi karena udah tercreate lower high, lower low I mean. Jadi dia naik untuk create lower high, bisa direalisasikan ya. Kira-kira seperti itu. Lagi pula 5 bulan candle, maksudnya 5 bulan ya, 5 candle bulanan atau monthly candle itu dalam keadaan merah berturut-turut tuh agak aneh juga sih ya. Bukan aneh sih, maksudnya ya kita tahu ya kelas institusi udah ikut bermain gitu kan, tapi kok kayak nggak ada artinya gitu ya teman ya Bitcoin, jadi kayak nggak ada demand sama sekali ya. It seems a little bit weird ya kalau menurut saya sih. Alright ya, so that's gonna be the update teman-teman sekalian. Paying attention on 70k level dan 72.000 itu dua level yang saya perhatiin teman-teman. Kalau dia bisa breakthrough, hopefully kita bisa testing ke 80, mentok 84 before the next drop gitu ya. Probably karena sell on May and go away. Hopefully ya closingannya bagus. That's it ya teman-teman. That's gonna be the update ya. God bless to everyone. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next video update guys. Cheers. Bye bye guys.